Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Baik, sudah ya, tidak ada yang ditunggu. Saya bisa mulai sekarang. Ya, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih bisa kita rasakan sampai hari ini, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kelak kita tunggu syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini menjelang siang, sudah siang ya ini ya, saya kedatangan tamu beserta rombongan Mbak Elizabeth Ari Krisnawati, betul? Iya. Panggilannya Mbak Ari ya? Iya. Saya tanya dulu sebelumnya, Mbak Ari tujuannya datang ke sini untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Iya. Apakah ada paksaan? Tidak. Tidak ada ya? Dari sekian banyak yang mengantar, ada yang maksa, buatan? Buatan. Nah, ada yang maksa ngomong ya Mbak? Iya. Tidak boleh. Iya. Masuk Islam itu nggak boleh karena terpaksa. Iya. Haram hukumnya. Iya. Jadi atas keinginan Mbak Ari sendiri. Iya. Baik. Sudah yakin? Yakin. Insya Allah. Sudah mantap? Mantap. Masuk Islamnya? Iya. Yakin ya? Yakin. Insya Allah ini menjadi agama terakhir yang jenengan pegang, yang jenengan genggam sampai nanti ajal menjemput. Oke? Baik, kita mulai. Nanti Mbak Ari bisa baca ya surat pernyataannya dari sini, terus nanti ke sini sampai sini. Oh iya, ini berarti ini dibaca. Iya, dibaca sampai sini, nggih. Termasuk ini nama, tempat tanggal nomor lahir. ini. Nomornya nggak Oh, usah. nggak usah, berarti ini Ke sini, ke bawah sampai sini. Nanti untuk 2 kalimat syahadatnya saya bimbing, saya tuntun, jenengan ikuti saya pelan-pelan. Oh iya. Ya, nggak usah buru-buru. Iya. Paham nggih? Iya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nama Elizabeth Ari Krisnawati. Tempat atau tanggal lahir Sleman 8 Januari 1989. Pekerjaan mengurus rumah tangga. Agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Ahad, tanggal 19 Dzulhijjah 1446 Hijriah, 15 Juni 2025, saya telah meninggalkan agama saya terlebih dahulu, agama Katolik. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, diulangi. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti saya ya, Ya. pelan-pelan. Asyhadu Ashadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa sa'atatu tenang Mbak. ya. Ya, pelan-pelan nggih, kita ulangi nggih. Ya. Asyhadu Ashadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna anna Muhammadar Muhammadah Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. adalah utusan Allah.
Sampun? Oke. Alhamdulillah, insyaallah, barakallah. Dilanjutkan sedikit lagi, Mbak. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk pada kita semua. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Pas adzan. Masya Allah. Alhamdulillah. Berkah ya, insya Allah ya. Barokah untuk Mbak Elizabeth atau Mbak Ari yang sudah baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Selamat datang. Jadi saudara baru. Akan monggo bisa memberikan selamat. Alhamdulillah. Semoga. Alhamdulillah. Selamat sekali lagi untuk Mbak Ari. Baru saja sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ini menjadi awal ya, langkah pertama untuk Mbak Ari. Yang selanjutnya Mbak Ari tadi dikatakan sudah berkewajiban menjalankan perintah dan syariat Islam. Nanti setelah ini Mbak Ari sudah wajib menjalankan sholat. Ini sudah masuk sholat zuhur ya. Nanti Mbak Ari sudah wajib menjalankan sholat zuhur. Belum bisa Mbak, enggak apa-apa, ngikutin dulu ya. Gerakannya dulu dihafalkan, nanti bacaannya pelan-pelan gitu ya. Kalau dalam Islam itu ada rukun Islam, tadi yang pertama syahadat, lalu kedua sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah nanti setelah ini sholat. Sudah tahu atau sudah belajar sebelumnya mungkin? Baru lihat-lihat. Baru lihat-lihat aja nggak apa-apa. Sambil lihat-lihat nggak apa-apa. Nanti diajarin sama ini yang mengantar nih, Masya Allah. Insya Allah setiap yang mengantar dapat pahala ya dari Allah. Apalagi yang ngajarin sholat, karena sholat itu nanti akan setiap hari Mbak Ari kerjakan gitu. Apalagi yang ngajarin, pahalanya Insya Allah walaupun sedikit nanti akan mengalir terus gitu. Perasaannya gimana sekarang? Senang Gredeg grogi gitu ya. Baik, silahkan bisa ditanda tangan. Separuh kena materai, separuh kena kertas. Namanya di atas garis ya. Oh ya. Monggo. Biasanya ada keanggotaan gitu. Biasanya untuk mualaf kami sediakan fasilitas, ada kajian rutin, ada bimbingan, nanti tiap tahun ada pertemuan rutin khusus mualaf kita kumpulkan. Jadi programnya sebetulnya banyak. Jadi nanti kalau Mbak Ari berkenan mau datang, kami senang sekali bisa sering-sering ketemu ya Mbak Ari ya nanti ya di sini. Setiap Ahad gini biasanya Dia ada. pertemuan sini. Iya, di sini. Kalau untuk kajiannya di lantai 2 di atas. Kalau untuk bimbingannya kami tidak jadikan satu. Jadi satu pembimbing, satu mualaf. Tidak dicampur. Karena nanti kan mualaf datang, ya kan ada yang datang baru nanti kalau kelas kan nanti bingung yang baru masuk ini sampai endi sampai mana belum tahu gitu. Jadi memang satu pembimbing, satu mualaf. Gitu. Jadi lebih private. Kadang kan malu nggih kalau mau tanya kalau di kelas gitu. Jadi sendiri-sendiri. Katoliknya dari kecil atau Dari kecil keluarga masih Katolik? masih, tapi adik mualaf. Adik mualaf. Oh gitu. Oke, keluarga tahu Mbak jenengan Udah tahu. sudah. Reaksinya pripun? Ya gimana ya berat, tapi kalau udah untuk jalannya mau mualaf ya udah. Ibu juga bilang kayak gitu. Berat, ya orang itu masih berat kan ditinggal anaknya. Tapi kalau udah emang
mau jalannya ya udah pilihannya ya. pilihannya Oke. Ya mudah-mudahan Mbak Ari istiqomah ya, bisa menjalankan perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya secara kafah gitu ya. Nah, ini juga malah Allah berikan keluarga baru ini untuk jenengan ya, yang bisa membimbing ya. Baik, saya ada sedikit bingkisan untuk Mbak Ari. Ini ada sajadah, nanti bisa dipakai untuk sholat. Ini juga ada kerudung, ada gamis, ada Al-Quran, ada buku Iqra. Tapi nanti dulu ya, belajar sholat dulu ya. Nggak usah buru-buru, pelan-pelan. Lalu ada buku bimbingan. Nah, biasanya untuk kami di sini mualaf pakainya buku bimbingan ini, karena di dalamnya ada gerakannya, gambarnya, ada bacaannya, ada latinnya. Jadi lebih mudah untuk dihafalkan. Nanti jenengan bisa baca ini, gitu ya. Lalu juga kami harus serahkan ini zakat mal khusus untuk 8 asnaf yang memang berhak menerima, salah satunya mualaf. Jadi ada saudara-saudara muslim yang lainnya yang menyalurkan melalui kami, dan kami harus serahkan ke teman-teman yang syahadat melalui Yayasan Mau Center Yogyakarta. Gitu. Ini untuk Mbak Ari, mudah-mudahan bermanfaat semuanya ya, bisa dipakai. Gitu, nanti disunahkan di atas saja Mbak, ada Qurannya. Nanti disunahkan sampai rumah mandi wajib ya, karena habis syahadat disunahkan untuk mandi wajib. Caranya gimana Mbak? Sama seperti orang wudu. Pertama, kalau wudunya di dalam kamar mandi yang ada toiletnya, bismillahnya dari luar. Ya, bismillahnya dari luar sebelum masuk. Buka keran, air mengalir. Semua dimulai dari sebelah kanan. Ya, tangan dulu. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Kumur-kumur 3 kali, membersihkan lubang hidung 3 kali. Setelah itu membasuh wajah sampai ke tepi wajah 3 kali. Lalu tangan sampai ke siku 3 kali kanan, 3 kali kiri. Setelah itu membasuh kepala dan daun telinga, dibersihkan cukup sekali. Ya, kalau wudhu setelah itu kaki terakhir. Tapi karena ini mandi wajib, kakinya nanti dulu. Mandi dulu. Disiram badannya mulai dari kepala, sama kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu mandi seperti biasa, keramas, sabun dan segala macam. Sudah bersih, mau keluar dari kamar mandi baru kaki. Ya. Baru kaki, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Batasnya mata kaki dilebihkan sedikit. Ya, jadi kalau jenengan keluar jalan-jalan ke mall atau ke public area, kalau itu tempat wudhunya tidak terlalu tertutup, nggak usah diangkat terlalu tinggi bajunya ya. Pakaiannya cukup, mata kaki dilebihkan sedikit, paling 3 jari atau 4 jari saja. Sudah selesai baru sholat. Gerakannya dulu dihafalkan pelan-pelan. Kelihatan ya? Paham ya? Kalau lupa, lihat buku tadi. Iya, sudah ada panduan. Ini saya hanya menjelaskan supaya lebih paham, ada gambarannya. Gitu ya? Ada yang mau ditanyakan, Mbak Ari? Saya tidak. Sudah cukup? Baik. Ada grup khusus kami. Biasanya kami update kegiatan di grup itu. Nanti monggo kalau Mbak Ari mau, kami bisa masukkan ke grup gitu. Jadi memang kalau mualaf di tempat kami itu biasanya kami arahkan untuk bisa ada komunitas, ada teman-teman, kan mungkin jalan atau kisahnya kan mirip-mirip ya Mas ya, jadi lebih enak untuk sharing dan untuk ngobrol gitu mereka gitu. Tiap minggu kok, ini baru selesai nih di atas ini. Proses sedang berlangsung Ya, tadi kajiannya. Dan kajiannya pun kajian-kajian dasar Islam gitu, tidak yang berat-berat ya. Tidak yang membahas tentang yang ilmu tinggi-tinggi, tidak, tapi lebih pada dasar akidah ya,
akidah, ibadah, muamalah, fikih, ya kan. Apalagi perempuan Mbak, Ibu kan fikih ini penting ya untuk perempuan ya. Perempuan ini lebih rumit soalnya ya. Fikih haid sendiri ya kan. Fikih yang lain-lain juga sendiri. Fikih berpakaian pun ada untuk perempuan. Jadi memang dasar-dasar gitu. Ya mungkin itu ya. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin yang lainnya? Yang lain bertanya untuk program pendukung. Tanya. Nanti kami itu kegiatan biasanya hari Ahad ini khusus untuk akhwat, untuk ibu-ibu, untuk perempuan. Kalau yang laki-laki dipisah hari Sabtu malam. Ya, kalau yang laki-laki sebetulnya umum putra-putri bisa untuk kajian yang Sabtu malam. Tapi khusus yang untuk perempuannya di hari Ahad, hari Minggu seperti ini jam 10 sampai menjelang zuhur seperti ini. Gitu. Jadi monggo nanti Mbak Ari atau yang lainnya juga boleh silahkan karena untuk umum. Tidak harus mualaf gitu. Ada program hapus tato juga gratis gitu. Jadi macam-macam programnya gitu. Kalau untuk kajian di area sini misalnya di tiap wilayah ada tidak? Kalau kajian kalau di tempat kami hanya di sini. Di sini. Hanya di sini. Kalau di tempat lain saya rasa sudah cukup banyak ya Mas ya. Apalagi tiap-tiap masjid ya pasti ada gitu kajian. Jadi monggo kami tidak membatasi untuk teman-teman mu'alaf mau kajian di mana saja asalkan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Monggo gitu. Baik, jadi mungkin itu ya, ini untuk ngisi online-nya dulu Mbak Ari, bisa diisi datanya, jangan ada yang kosong ya. Ini tuh siapa yang dari Bantul ya, atau yang dari Kauman masih? Kauman masih, Kauman Masih. sekretariatan. Sekretariatan. Iya, sekretariatan Mas, di sana kantor. Karena tempatnya juga tidak seluas di sini karena jadi terbatas. Di sana hanya untuk mungkin menerima tamu dan proses pensyahadatan juga masih bisa di sana gitu. Di Kauman Pak. Masih gede, masih gede Kauman. Iya, masih bisa terangkat. Cepat ke sana. Oh, sempat ke sana. Oh, terus dikasih sini apa? Dikasih nomor WA dikasih. Tidak lanjutin Mas Budi ini. Oh, ya. Oke, kalau di sana memang kami kan jamnya ngikut masih di area keraton ya, jadi tidak bisa fleksibel seperti di sini gitu. Dan itu pun pasti kalau di sana ketemunya hanya ketemu admin. Karena pengurus tidak standby. Iya. Gitu. Iya. Iya, kalau di sini adminnya teman-teman yang masih muda-muda itu. Pengurusnya tidak tinggal di sini juga karena ini kantor. Jadi memang semuanya harus by appointment, by janjian. Nih, janjian dulu. Ini di siapa ini? Jenengan ini bekerja atau tidak? Ditulis saja. Ya. Bekerja gitu aja. Di sana. Di sana. Sini lebih ke gedung dakwah, ya termasuk kantor, pusat kegiatan dan lain sebagainya di sini. Kalau di sana sekretariatan saja. Gitu. Oke, sudah masuk. Sampun. Alhamdulillah sudah selesai prosesinya dan doa yang terbaik untuk Mbak Ari apapun nanti yang direncanakan ke depannya mudah-mudahan Allah mudahkan ya, Allah lancarkan, Allah berkahi, Allah ridhoi. Jadi mungkin itu saya cukupkan nggih. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya selaku tim dari Mu'alaf Center Yogyakarta yang bertugas siang hari ini mohon maaf jikalau ada kekurangan dari awal penyambutan sampai akhir acara prosesi ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali nanti ya di lain kesempatan, di waktu, di kondisi yang lebih baik. Mudah-mudahan juga waktu yang kita pakai hari ini berkah, membawa kebaikan untuk semuanya yang hadir menyaksikan hari ini
terkhusus Mbak Ari gitu. Akhir kata saya ucapkan jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.